Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Nurliani dengan NIM 0517188827, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBCJ Daerah Bandung. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas praktikum 3 mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan soal tugas sebagai berikut. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Ada dataset, gunakan dataset pada file Excel. Nah, dataset pada file Excel di e-learning sudah saya download, sudah saya ubah juga menjadi filenya format CSV. Kemudian buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih 1. Variabel yang ingin divisualisasikan, dan 2. Jenis plot yang ingin dilihat, yaitu ada scatter plot interaktif, plain plot interaktif, bar plot interaktif, dan juga tabel data. Tuliskan laporan wajib hasil kerja kalian dalam format PDF. Wajib ada coding error yang dibuat. Oke, di sini pakai aplikasi RStudio. Oke. Di sini tadi pertama sudah saya instalkan package Shiny-nya. Kemudian selanjutnya saya akan memanggil package-nya. Library Shiny, kemudian library ggplot. Oke. Kemudian akan membaca dataset. Weather. Read CSV. Oke, kita buka file CSV-nya. Lokasi filenya di sini, kita copy, paste, kemudian kopikan nama filenya, kemudian .csv, dan garis miring kita ubah ke kanan semua. Oke, kemudian kita enter. Sudah ada ya datanya. Kemudian di sini sudah saya ketikkan tadi pas latihan. Jadi saya sekarang hanya akan copy paste source code-nya langsung untuk menghemat waktu, dan saya akan jelaskan bagian per bagiannya. Oke, kita copy, kita pastekan di sini. Oke, di sini saya akan jelaskan. Untuk ini ada UI Fluid Page. Bagian ini adalah untuk pembuatan user interface atau tampilan aplikasi. Saya menggunakan fungsi Fluid Page yang berfungsi sebagai wadah utama untuk seluruh komponen yang akan ditampilkan pada aplikasi. Kemudian kita akan buat judul aplikasi di sini. Ini source code-nya. Fungsi title panel digunakan untuk menampilkan judul aplikasi, yaitu Weather Data Interactive Visualization pada bagian atas halaman. Selanjutnya yaitu membuat layout aplikasi. Di sini saya pakai source code sidebar layout. Saya menggunakan sidebar layout ini untuk membagi tampilan aplikasi menjadi dua bagian, yaitu nanti di
ada sidebar di sebelah kiri dan juga main panel di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya ada membuat sidebar panel. Ini sidebar panel digunakan untuk menempatkan berbagai pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna. Seperti nantinya ada variable X, ada variable Y, dan juga jenis visualisasinya. Nah, selanjutnya ada untuk source code pemilihan variable X. Ini. Nah, fungsi select input digunakan untuk membuat daftar pilihan variabel. Pada bagian ini, pengguna dapat memilih variabel yang akan digunakan sebagai sumbu X. Pilihan variabel diambil secara otomatis dari nama kolom pada dataset yang telah dibaca menggunakan fungsi namesWhether. Yang ini. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan variabel Y. Source code-nya yang ini. Bagian ini memiliki fungsi yang sama namun digunakan untuk memilih variabel yang akan ditempatkan pada sumbu Y nantinya. Kemudian selanjutnya pemilihan jenis visualisasi. Ini ya. Pada bagian ini pengguna dapat memilih jenis visualisasi yang ingin ditampilkan. Tersedia 4 pilihan, yaitu nanti ada scatter plot, line plot, bar plot, dan juga data table. Nah, ini adalah pilihan visualisasinya. Yang ini. Nah, setiap pilihan visualisasi itu memiliki nilai yang akan digunakan oleh program untuk menentukan grafik yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada main panel. Nah, main panel ini merupakan area utama yang digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi. Fungsi plot output digunakan untuk menampilkan grafik, sedangkan tabel output digunakan untuk menampilkan tabel data. Selanjutnya ada bagian ini, bagian server. Server merupakan bagian yang berisi logika program. Semua proses pengolahan data dan juga pembuatan visualisasi dilakukan pada bagian ini. Selanjutnya untuk membuat grafik, di sini ada fungsi render plot digunakan untuk menghasilkan grafik yang nantinya akan ditampilkan pada plot output. Selanjutnya ini untuk menyembunyikan grafik saat memilih tabel. Ada rect input plot tipe table. Perintah rect digunakan untuk memastikan grafik hanya ditampilkan apabila pengguna tidak memilih data table. Jika pengguna memilih data table, maka grafik tidak akan ditampilkan. Selanjutnya untuk membuat objek grafik dasar, source code-nya ini, kode ini membuat objek grafik dasar menggunakan ggplot. Variabel sumbu X dan sumbu Y diambil dari pilihan pengguna, sehingga grafik dapat berubah secara dinamis sesuai input yang nantinya diberikan. Kemudian ada untuk membuat scatter plot. Ini. Jika pengguna memilih scatter plot, nantinya program akan menjalankan fungsi ini, geopoint. Geom itu geometrik ya, untuk menampilkan grafik berupa titik-titik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya ada untuk membuat line plot. Nah, line plot ini. Jika pengguna memilih line plot, nantinya program akan menggunakan geom line untuk menghubungkan data dengan garis sehingga tren data dapat terlihat. Selanjutnya yaitu membuat bar plot. Nah, ini. Apabila pengguna nanti memilih bar plot, program akan menampilkan grafik batang atau histogram menggunakan geombar dengan parameter stat sama dengan identity sehingga nilai asli dari data digunakan sebagai tinggi batang. Kemudian ada ini untuk menambahkan tema grafik, tem minimal digunakan agar tampilan grafik menjadi lebih sederhana, bersih, dan juga mudah dibaca. Kemudian ada ini output table dan juga render table. Selain grafik, aplikasi juga dapat menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan fungsi render table. Kemudian ini untuk menampilkan dataset. Jika pengguna memilih data table, maka seluruh isi dataset yang telah dibaca dari file CSV tadi akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian ada ini Shiny App UI Server. Nah, baris terakhir ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Shiny dengan menghubungkan user interface dan server sehingga aplikasi dapat digunakan secara interaktif. Oke, kita akan coba jalankan source code-nya.
Nah, bentuk tampilannya adalah seperti ini. Saya akan menjelaskan menu-menu pada aplikasi ya. Di sini ada Weather Data Interactive Visualization. Ini adalah judul aplikasi. Nah, pada bagian atas ini terdapat judul aplikasi, yaitu ini, Weather Data Interactive Visualization. Sesuai shortcut yang tadi sudah saya buat. Nah, judul ini menjelaskan bahwa aplikasi digunakan untuk melakukan visualisasi data secara interaktif menggunakan framework Shiny. Kemudian di sini ada menu X variable. Nah, X variable di sini, menu X variable ini digunakan untuk memilih variabel yang akan ditampilkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Pengguna dapat memilih salah satu kolom yang tersedia pada dataset. Di sini ada min temp, ada max temp, ada rainfall, ada evaporation, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga menu ini, Y variable. Nah, menu Y variable ini digunakan untuk memilih variabel yang akan ditampilkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Variabel yang akan dipilih akan dibandingkan dan juga divisualisasikan terhadap variabel pada sumbu X. Misal di sini saya pilih rainfall, di sini saya pilih stem. Tuh, jadi bisa berubah-ubah ya. Kalau misal nih di sini X-nya saya pilih min temp, kemudian variabelnya max temp, nah maka grafik akan menunjukkan hubungan antara suhu minimum dan juga suhu maksimum, min temp dan max temp. Oke, selanjutnya menu plot tipe. Ada plot tipe di sini. Menu plot tipe digunakan untuk memilih jenis visualisasi yang akan ditampilkan. Di sini terdapat 4 pilihan, ada scatter plot, ada line plot, bar plot, dan juga data table. Nah, untuk scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik kalau scatter plot. Kalau line plot, nah ini digunakan untuk menampilkan tren atau perubahan data dalam bentuk garis-garis seperti ini. Kemudian ada juga bar plot. Nah, bar plot digunakan untuk membandingkan nilai data menggunakan diagram batang atau histogram seperti ini. Yang terakhir adalah data table. Nah, data table ini digunakan untuk menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat melihat secara langsung. Seperti ini. Nah, pada bagian kanan aplikasi, nah di sini, ini merupakan area output yang digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi sesuai pilihan pengguna. Saya akan coba X-nya min temp, kemudian Y-nya min temp, plot tipenya scatter plot. Nah, karena variabel X dan Y sama-sama min temp, maka titik-titik membentuk garis diagonal seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, oke. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny ini berhasil dibuat dan juga berhasil dijalankan dengan baik. Aplikasi mampu untuk menampilkan berbagai jenis visualisasi. Di sini ada scatter plot, line plot, bar plot, dan juga data table sesuai pilihan pengguna. Dengan adanya fitur interaktif ini, proses eksplorasi dan juga analisis data menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Oleh karena itu, Shiny dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam pengembangan aplikasi visualisasi data berbasis R. Mungkin cukup sekian pemaparan tugas 3 mata kuliah analisis visualisasi data dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.